Lakuna Teras Cukur mempersembahkan. You bapa, you amang, you aa, gerak dari ye. Urang cukuran, ameh medean. Timbul rasana pede, ameh ngalancaran. Kana usaha, oge kana gawe, oge kana sakola, ameh pede. Ente era rek milampah, naon nu kudu dipilampah, naon nu kudu dilakonan, lakonan. Aku urang, hayo kadari ye, urang dicukur, kalakuna teras cukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi seperti biasa di channelnya Lakuna Teras Cukur, salah satu tempat cukur yang ada di Sukabumi ya. Dan capsternya gue sendiri, Yusuf Lakuna. Oke, seperti biasa kali ini dalam rangka membangkitkan kembali rasa percaya dirinya customer. Kali ini ada Mas Yadi ya. Jadi Mas Yadi ini adalah penjual mie ayam legendaris, teman-teman. Buat warga Sukabumi ya, barangkali ada yang pengen coba-coba mie ayam legendaris di kawasan Sukaraja. Kenapa legendaris? Karena ternyata beliau ini memulai usahanya sejak dari tahun 1984 teman-teman, dan sekarang tahun 2022, berarti udah sekitar 38 tahun. Wow, luar biasa ya, lama banget tuh, keren. Nah, jadi pada video-video yang gue tampilkan di lewat channelnya Lakuna Teras Cukur ini, jadi gue berupaya menggali atau menguak dari kisah-kisah para customer yang datang ke Lakuna Teras Cukur gitu kan. Ya siapa tahu barangkali ada hikmah yang akan bisa kita petik gitu kan. Entah itu yang memotivasi maupun yang menginspirasi, bisa juga yang memberikan pemahaman-pemahaman baru buat teman-teman dan juga khususnya buat saya pribadi. Karena menurut gue pribadi itulah salah satu poin dimana untungnya para capster maupun barber gitu kan, kita bisa menggali ilmu dari para klien-klien gitu kan. Bahkan kita bisa sharing, bisa bertukar pengalaman, bisa ketika yang terkadang gue lakukan ketika customer gue misalkan para pelajar, ya gue memotivasi mereka gitu kan. Ya itulah untungnya jadi tukang cukur. Nah, jadi menurut pemikiran gue, jadi kisah maupun pengalaman yang menginspirasi itu tidak selalu milik mereka yang istilahnya public figure gitu kan, ataupun artis, ataupun para influencer, ataupun para motivator yang sudah berkecimpung sejak lama. Jadi bisa saja para masyarakat atau warga sipil pun memiliki kisah-kisah yang patut kita tiru maupun kita adopsi gitu kan. Entah itu berupa metode maupun yang sifatnya prinsipil, ya kenapa enggak gitu kan. Ya salah satunya Mas Yadi ini gitu kan. Nah, jadi pas ketika gua eksekusi Mas Yadi ini, pertanyaan yang saya tanyakan pertama, Mas gitu kan, ada kiat nggak, kiat khusus, ada trik ataupun cara dan Mas bisa bertahan sampai saat ini dengan pencapaiannya gitu kan. Gua tanya,
Ya karena gue tahu berdasarkan cerita-cerita orang, Mas Yadi itu udah lama jualan gitu kan di sini. Dan pencapaiannya ternyata dia berasal dari Sukoharjo di Jawa gitu kan. Di sana beliau punya rumah. Di sini pun di Sukabumi pun punya rumah. Alhamdulillah ya, mungkin berkat kerja kerasnya, perjuangannya, doanya juga. Terus mobil di Jawa ada 1, di Sukabumi juga 1, motor 3, anaknya pun sudah selesai kuliah dua-duanya, 2 kebetulan anaknya ya. Nah itu kan pencapaian yang luar biasa gitu. Makanya saya tertarik, Mas gimana Mas? Apa sih ada trik khusus nggak yang sifatnya barangkali misal ada suatu prinsip yang Mas pegang, atau ada metode, ada cara untuk bertahan dan berkembang, ataupun ya kalau dilihat berkembang sih ya mungkin nggak yang namanya di gerobak ya sepintas kelihatannya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi yang saya lihat pelanggannya ya banyak gitu. Tapi nah ini jawabannya sih simple kata Mas Yadi. Ya katanya harus merih katanya. merih bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya apa ya, tekun berarti ya, apa namanya, kritis atau taruh merih berarti prihatin, harus prihatin. Mungkin ya di dalam prihatinnya itu ada unsur kita harus bisa berhemat, menabung ternyata gitu kan, kata si Mas Yadi di bahasnya gitu. Nah oke, itu berarti ya jelas kita harus prihatin, harus bisa kalau punya keinginan. Nah itu beliau yang menyampaikan. Ya katanya sih simple, tapi ini buat saya pribadi ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah berarti inspirasinya di situ, berarti kita ya jangan patah semangat gitu kan. Ternyata dari usaha yang hanya di gerobak roda gitu kan, dari mie ayam, tapi ternyata bisa juga beliau punya aset-aset berharga gitu kan. Nah berarti ya paling enggak ini jadi motivasi buat saya. Dan memang Mas Yadi ini, beliau ini adalah salah satu inspirasi buat saya sampai sekarang masih bertahan di cukur ini gitu kan. Salah satunya ya inspirasinya dari Mas Yadi gitu. Apalagi ya, ya mungkin sementara pembahasannya itu aja. Untuk akhirnya mudah-mudahan semoga Mas Yadi diberikan kesehatan senantiasa, sehat selalu, sukses. Apa yang jadi harapan Mas Yadi bisa tersampaikan atau bisa tercapai, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak Mas Yadi sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan datang tentunya ke Laguna Teras Cukur. Datang, orang di depan gua kok di seberang. Jadi posisinya mie ayam Mas Yadi ini persis di seberang tempat gua praktek ya, di Pasir Halang. Jadi di seberang di sampingnya SMP PGRI 1 Sukaraja. Nah buat teman-teman yang warga Sukabumi yang kebetulan menyaksikan video ini, barangkali pengen mencoba mie ayam plus cukur rambutnya ke Laguna Teras Cukur, bisa datang ke Sukaraja. Nah alamatnya ada di deskripsi.
Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.